Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan karir saya sebagai seorang entrepreneur. Saya mulai berbisnis itu tahun 2015. Ketika itu saya baru pulang dari kuliah, saya baru mendapatkan gelar S2 saya, MBA saya, dan waktu itu saya mulai karir saya sebagai seorang entrepreneur. Disclaimer, saya tidak ingin menjual kesulitan di sini. Saya tidak ingin menjual cerita bahwa oh dulu saya dari orang tidak mampu. Enggak, saya nggak mau ke sana karena saya memang bukan dari keluarga tidak mampu, itu saya catat. Dan saya punya privilege, saya tamatan luar negeri, S2 saya tamatkan di luar negeri. Tapi ketika saya mulai bisnis, saya tidak pakai modal. Saya tidak dimodalin. Karena beberapa bisnis saya mulai tanpa modal. Jadi saya benar-benar tidak perlu modal, saya nggak perlu modal orang tua, saya nggak perlu dimodalin secara uang untuk bisnis saya. Saya dimodalin untuk membentuk mindset saya, membentuk circle pergaulan saya dengan menyekolahkan saya di luar negeri. Jadi saya dimodalin untuk mindset, pendidikan saya dimodalin dan sangat banyak, sangat luar biasa. Kedua orang tua saya adalah pengusaha, tapi ketika saya mulai bisnis orang tua saya itu lagi didera hutang yang sangat besar sampai miliaran. Bahkan waktu itu orang tua saya sampai ditelepon oleh penagih hutang gitu ya. Seolah-olah orang tua saya adalah perampok, maling gitu, ditelepon dimaki-maki. Dan saya dengar dan sangat menyakitkan sekali rasanya, sangat tidak menyenangkan. Dan di sana saya berpikir gimana caranya saya bisa bantu lunasin orang tua saya. Lunasin utang orang tua saya. Dan akhirnya saya mulai bisnis dan long story short, at the end of the day, saya berhasil membantu orang tua saya melunasi hutangnya miliaran rupiah. Hanya dalam beberapa tahun saja. Yang mau saya share di sini adalah bagaimana saya bisa memulai bisnis saya tanpa modal sampai bisa melunasin utang orang tua saya. Itu yang mau saya share dalam video kali ini. Jadi sekali lagi, saya nggak mau cerita tentang wah dulu hidup saya susah, saya nggak ke arah sana, saya nggak mau menjual kisah sedih di hari Minggu. Yang saya mau share adalah bagaimana pengalaman saya. Karena saya dimodalin mindset oleh orang tua saya. Saya punya modal mindset dan mindset inilah yang saya ingin share kepada Anda. Jadi setelah nonton video ini, saya harap Anda yang nonton video ini sampai habis ya. Kalau nontonnya tengah-tengah selesai, saya nggak peduli. Tapi kalau nonton sampai habis dan selesai, saya ingin Anda pelajari dua hal. Yang pertama adalah Anda bisa punya bisnis tanpa modal uang. Tapi kalau modal mindset nggak punya, Anda nggak akan sukses. Modal uang Anda nggak perlu. Saya akan share gimana caranya. Yang kedua, sebetulnya kalau misalnya Anda sudah punya modal yang pertama dengan baik dan Anda mau effort, mau berusaha, mau tidak menyerah selama Anda menemukan halangan-halangan, yang kedua Anda perlukan adalah seorang mentor atau partner bisnis yang akan bantu hidup Anda bumi dan langit berubahnya. Oke, nah bagaimana perjalanan saya sebenarnya simpel. Waktu saya kuliah, salah satu mata kuliah yang saya pelajari itu adalah digital marketing. Saya belajar digital marketing. Lalu kemudian saya pulang ke Indonesia, saya coba cari kerja, nggak ada yang mau terima saya, nggak ada yang mau rekrut saya. Kenapa? Saya nggak punya pengalaman kerja. Jadi tamat S1, saya kerja sebentar, serabutan sana sini, saya lanjut S2. Dan itu adalah kesalahan besar untuk saya pada waktu itu. Karena saya nggak punya pengalaman kerja, dan saya pulang ke Indonesia, statusnya adalah under experience over qualified. Saya ditaruh di level admin, ketinggian pendidikannya, saya mau ditaruh di level manajemen, kurang pengalamannya, akhirnya nggak bisa. Si malakama akhirnya kan. Nah, karena saya nggak bisa dapat kerja, apa yang saya lakukan? Saya harus bisnis. Sesimpel itu. Karena saya punya skill, waktu itu pengetahuan tentang digital marketing, bisnis pertama saya itu adalah buka kelas ngajar digital marketing. Sesimpel itu. Nah, klien-klien pertama saya, murid-murid pertama saya itu adalah pelaku MLM. Jadi pada waktu itu saya ketemu dengan leader salah satu MLM di Bali yang kebetulan punya sekian puluh downline, dan si leader ini bilang kepada saya, Pak Gede tolong dong ajarin tim saya gimana caranya supaya jago jualan, supaya bisa jualan. Ini tahun 2015, 2016, sosial media belum se-booming sekarang, TikTok belum ada tentunya, dan waktu itu masih belum seperti sekarang lah yang namanya teknologi digital marketing. Tapi sebetulnya orang udah mulai itu ada di media sosial, udah ada, tapi belum banyak orang yang menggunakan media sosial untuk jualan yang benar. Nah, waktu itu saya dipertemukan dengan puluhan downline dari si leader ini. Saya dipertemukan, saya cerita tentang digital marketing. Gimana caranya bikin website, gimana caranya jualan lewat Facebook, lewat
YouTube dan segala macamnya, saya cerita pada waktu itu kepada mereka. Dan kemudian dari pertemuan itu beberapa orang nyamperin saya dan mereka nanya, Pak Gede, kalau saya mau private sama Pak Gede diajarin dari nol sampai berhasil, gimana caranya? Karena saya juga sharing tentang search engine optimization, saya sharing juga tentang ilmu dropshipping, tentang affiliate marketing, dan mereka tertarik. Akhirnya waktu itu saya bilang, ya udah, saya tembak aja waktu itu 3,5 juta 2 hari sama saya. Jadi pada waktu itu Sabtu dan Minggu saya spend untuk bantu teman-teman yang waktu itu pengen belajar digital marketing. Dan akhirnya dari pertemuan itu, dari pertemuan pertama, akhirnya ada 5 orang yang mau join, yang mau belajar digital marketing sama saya, private, saya ajarin langsung 5 orang, Sabtu dan Minggu bayar 3,5 juta. 3,5 juta kali 5 orang lumayan, sekitar, tinggal dikaliin aja, 3,5 juta kali 5 orang itu sekitar 16,5 juta. Oke, 16,5 juta itu penghasilan pertama saya dari bisnis pertama saya, dari klien pertama saya. Asik apa asik banget. Banyak orang bingung gimana caranya ngasilin duit, tapi saya dengan skill digital marketing dan ketemu dengan orang yang tepat, dan saya bisa mempresentasikan dengan tepat bagaimana caranya saya bisa bantu mereka, saya bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis pertama saya. Nah, dari sana berlanjut. Sampai akhirnya kemudian saya ketemu dengan partner bisnis saya yang besar, yang kemudian saya udah sharing beberapa kali di YouTube channel ini, Anda bisa lihat video-video sebelumnya. Dan kemudian dari partner bisnis saya yang saya ketemu di tahun 2016, akhirnya pada tahun 2018 saya bisa berpartner dengan beliau, dan beliau ini adalah seorang yang omset bisnisnya udah triliunan per tahun pada waktu itu, dan akhirnya kita bekerja sama, dan ya udah, the rest is history. Moral of the story-nya apa? Moral of the story-nya, pertama, kita harus mempersiapkan diri kita. Saya punya skill, saya pelajari high income skill digital marketing pada waktu itu, dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mempresentasikan skill ini kepada orang-orang yang tepat. Saya dapat income di sana, saya dapat penghasilan di sana. Saya percaya sukses adalah ketika persiapan ketemu kesempatan. Pertanyaannya, persiapan apa yang Anda lakukan untuk diri Anda supaya ketika kesempatan itu datang, Anda udah siap mengambil kesempatan itu dan membuat hidup Anda berubah bumi dan langit. Banyak orang pengennya adalah, saya pengen ide bisnis, saya pengen tidur dapat uang, tapi mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk itu. Jadi mudah-mudahan setelah nonton video ini, Anda paham bahwa belajar, invest leher ke atas, pelajari skill-skill yang bisa mendatangkan income yang sangat besar itu sangat penting sekali untuk Anda. Karena kalau Anda pelajari skill ini, ketika kesempatan itu datang, Anda tinggal ambil, Anda udah tinggal ikutin aja, tinggal jalan aja. Baru itu yang namanya hidup mengalir gitu kan. Udah dapat kesempatan, itu udah siap, udah kita tinggal ngikut aja. Pasti akan ke bawah menuju yang dahsyat. Tapi kalau misalnya kita nggak siap, kita main nyemplung aja, kita berharap yang terbaik, ya akhirnya apa? Air mengalir tuh ke tempat yang lebih rendah lagi, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share dalam video kali ini. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.